Selamat pagi, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Semua baik-baik saja. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di sini Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP menemui Anda semua. Saya ingin mengajak Anda, terutama adalah anak-anak yang masih sekolah di bangku sekolah ya, apakah sekolah formal ataukah non formal atau sedang homeschooling. Saya ingin mengajak Anda untuk belajar matematika pra-KBM. Ya, ini di mana saja, kapan saja, sendiri atau berkelompok lebih baik, ya, berkelompok lebih baik. Baik, sekarang apa yang akan kita pelajari di sini? Pokok bahasanya statistik, sub pokok bahasanya ukuran penyebaran, dan yang sedang akan kita pelajari yaitu adalah koefisien keruncingan atau kurtosis. Ya, menurut Karl Pearson. Nah, menurut Karl Pearson, itu koefisien keruncingan dapat dinyatakan dengan nilai perbandingan. Disimbolkan dengan K. Nilai perbandingan apa? Yang atas kalau Anda cermati apa ini? Adalah simpangan semi interkuartil. Setengah Q3 kurangi Q1. Sedangkan yang bawah apa penyebutnya? Adalah jangkauan persentil. Ya, oke. Jadi Anda bisa mengingat-ingat koefisien keruncingan sama dengan apa? Simpangan semi interkuartil dibagi jangkauan persentil. Nah, berikut ini saya tuliskan keterangan masing-masing ya. Ada Q1 kuartil bawah, Q3 kuartil atas, P10 persentil ke 10 dan P90 persentil ke 90. Nah, anak sekalian, dari koefisien keruncingan ini, kurva itu dikategorikan ada 3 kategori ya. Ada yang disebut dengan platikurtik, ada mesokurtik, dan ada leptokurtik. Yang platikurtik adalah koefisien keruncingannya lebih kecil dari 0,263. Yang mesokurtik keruncingannya sama dengan 0,263, sedangkan yang leptokurtik lebih besar dari 0,263. Ya, itu keruncingannya. Nah, seperti apa itu gambarannya? Nah, ini gambarannya. Kita gambarkan ya 3 macam kurva berdasarkan koefisien keruncingan atau kurtosis. Ya, yang pertama adalah platikurtik ini. Platikurtik. Yang kedua, mesokurtik, agak runcing dikit, tapi sebelum sampai runcing ya. Kalau platikurtik itu adalah datar ya, datar termasuk datar. Yang ini, yang tengah-tengah ini namanya mesokurtik. Dan yang paling kanan, ini yang runcing, tergolong seperti itu namanya leptokurtik. Nah, ukuran masing-masing masih ingat tadi? Yaitu adalah platikurtik kurang dari 0,263, mesokurtik sama dengan 0,263, dan yang leptokurtik lebih besar dari 0,263 koefisiennya. Ya, oke. Yang kalian perlu ingat-ingat apa? Cuma satu, yaitu adalah angka ini, 0,263. Kalau koefisiennya lebih kecil dari ini berarti apa? Platikurtik. Sama mesokurtik. Lebih berarti apa? Leptokurtik. Ya.
Mudah, mudah untuk mengingat-ingat. Nah, sekarang kita ambil suatu contoh. Contohnya saya ambilkan dari data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data kelompok. Ini dia. Ya, tapi sebelumnya ingat-ingat ya. Ini saya cantumkan apa namanya? Rumusnya, biar ingat ya. Oke. Baik, ini datanya. Ya, kolom data, kolom apa? Interval kelas X, dan ini ada kolom apa? Kolom frekuensi. Interval kelas pertama 75 sampai 79. Kelas kedua 80 sampai 84. Berapa panjang kelasnya? Bisa dilihat nih perubahan ya. Perubahan batas bawah atau perubahan batas atas. 5. Berikutnya tambah 5 batas bawah batas atas ya kan? Nah, nggak usah banyak-banyak, 5 interval kelas saja. Nah, lalu frekuensinya. Nah, ini frekuensinya masing-masing kelas. Dan berapa jumlah frekuensinya? 50. Jadi banyaknya data adalah 50 atau N-nya sama dengan 50. Kita sekarang cari apa? Kuartil 1 terlebih dahulu. Untuk mencari kuartil 1, pertama-tama kita cari apa? Urutan. Yaitu banyak data kalikan 1/4. Karena kuartil 1, banyak data kalikan 1. 50 kali 1/4. Oke, ketemu 12,5. Kalau sudah tahu urutannya, kita menentukan apa? Kelas kuartil 1. Ini 75 sampai 79 itu hanya 1 sampai 12 urutannya. Berarti ada di mana? Di kelas 8084. Karena ini 8084 itu menduduki urutan 13 sampai 28. Nah, 12,5 ada di sini. Oke, nah itu kita dapatkan kelas kuartil ke-1. Dari sini kita akan mencari nilai kuartil ke-1. Tapi kita harus ingat rumusnya dulu nih, rumus umum nih ya untuk kuartil. Kuartil 1 tinggal ganti aja I-nya dengan 1. Kalau nanti kuartil atas, ya I-nya tinggal diganti dengan 3. Oke, kalau kita ganti 1 seperti ini ya jadinya. Kuartil 1 sama dengan TB1 tambah B kali N kali 1/4 kurang F besar 1 per FQ1. Ya, sekarang kita coba perhatikan TB1 itu apa? TB1 adalah tepi bawah kelas kuartil 1. Berapa? 80 tambah 79. Itu nih batas bawah, 79 batas atas kelas sebelumnya. Jumlahkan bagi 2. Ketemu berapa? 79,5. Oke. Panjang kelasnya berapa? Lihat ini perubahan dari 75 sampai 80 adalah 5. N kali 1/4 itu apa? Apa tadi? Urutan data ya. F besar 1 adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sebelum kelas ini apa? Frekuensinya adalah diakumulasi ada 12. Kemudian F1 berapa? 16. Oke, masukkan itu, angka-angka itu, ya setelah dimasukkan ini, kemudian disederhanakan. 50 kali 1/4, 12,5 kurangi 12 kali 5. Terus bagi 16, hasilnya jumlahkan sama 79. Oke, ini kuartil 1. Berapa nilainya? Nah, 79,5 ditambah 2,5/16. Berapa hasilnya? Nah ini ya. Oke, ini adalah kuartil 1. Selanjutnya kita nyari kuartil ke-3. Berapa kuartil 3? Kita cari urutannya dulu, yaitu berapa? 50N-nya kalikan 3 dibagi 4. Ketemu berapa? 37,5. Di mana itu? Nah, sekarang pertanyaannya di mana itu ya? 37,5 kuartil 3 itu di mana? Nah, perhatikan. 75 sampai 79 menduduki urutan 1 sampai 12. 75 sampai 84 menduduki 1 sampai 28. 75 sampai 89 menduduki urutan berapa? 42. 42 ada di sini.
Ya di sini udah 42 urutan. Jadi urutan 37,5 kuartil 3 ini adalah ada di sini. Di sini apa? Interval kelas ini 85, 89 ini. Nah, seperti tadi kita harus tahu urutan-urutan kerja kita, yaitu kita menentukan apa dulu? Menentukan rumusnya dulu, rumus kuartil 3. Tinggal ganti dari sini, ya dari sini, ini. I-nya diganti dengan berapa? Dengan 3. Nah, dapatkan ini. Sekarang TP3. TP3 berarti 85 tambah 84 bagi 2. 84 setengah ya. Ini TP3. Panjang kelasnya tetap sama. N-nya 50 kali 3. 150 kan. Dibagi 4 ini. 37,5 kan urutan tadi. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Sebelum kelas ini. Berapa? Sebelumnya berarti ini. 12 tambah 16. 28 ya kan. FQ3-nya ini 14 ya. Oke, kita substitusikan, kemudian kita hitung. Substitusikan, ya, kita hitung sekarang. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, ini 37,5 dikurangi berapa nih? 28, hasilnya berapa kali ini? 5, hasilnya 47, ya. Ya, oke. Kemudian dibagi 14, hasilnya berapa? 84,5 ditambah 3,39. Ya, hasilnya adalah ini, 87,89. Oke, kita nyari apa? Q1, Q3 sudah ketemu? Kita masih nyari apa? Baik, kita lanjut, kita akan cari apa? Nilai persentil. Persentil ke berapa? Persentil ke 10 dan persentil ke 90. Ini datanya. Ya, kita kutipkan datanya supaya nggak bolak-balik. Oke, kita cari persentil ke 10. Sebelum kita mencari persentil ke 10, kita harus tahu rumus umumnya. Ini bentuk umum persentil. Ya, bedanya apa dengan kuartil? Kalau kuartil per 4, di sini per 100. Itu aja. Kemudian urutannya ini. N kali I per 100. Itu urutan persentilnya. Nah, itu. Sekarang coba kita cari untuk persentil ke 10, maka urutannya adalah berapa? Banyak data N adalah 50 ya. Ini 50. Banyak data 50 kalikan persentil ke 10-nya 10 bagi 100 ya. Nih. Didapatkan berapa? Didapatkan 5. Nah, sekarang untuk menentukan di mana itu letaknya persentil ke 10, yaitu urutan kelima. Di mana? Pada kelas pertama 7559 ini sudah menduduki urutan 1 sampai 12. Berarti urutan 5 ada di sini. Oke. Oke, itu adalah kelas ya. Kelas persentil ke 10 ada di sini. 7579. Nah, sekarang tahu kelasnya, kita bisa menentukan apa lagi? Bisa menentukan tepi bawahnya. Panjang kelasnya sudah tahu. N-nya 50, besar I, bisa kita tentukan, bisa. Sebelum kelas ini berapa frekuensinya? Nah, sebelum kelas ini kan datanya nggak ada, frekuensinya nggak ada, 0. Ya. F1 0. Nah, sekarang FP1 berapa? Nah, ini kelasnya ini ya, ini frekuensinya. FP1, frekuensi kelas persentil ke 10, 12 ya. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu rumus umum untuk persentil ke 10 dengan mengganti I-nya dengan 10 ya. Oke, kita dapatkan itu. Setelah itu kita substitusikan tadi nilai-nilai yang sudah kita tentukan. TB 10 berapa? Tepi bawah kelas yang pertama ini berapa tadi? 74,5, masukkan. Panjang kelasnya 5, N-nya 50 per 100, N besarnya 0, FP10-nya 12, ya kan? Nah, dapatkan itu. Kita kerjakan dari dalam kurung dulu. Ya,
50 kali 10 per 100, 5, ya kan? 5 kurangi 0, ya 5. Kali 5, 25, terus bagi 12. Ya, itu. Nah, sekarang hasilnya adalah ini. Ya, oke, 76,58. Itu persentil ke 10. Nah, lalu persentil 90, ya cari dulu urutannya. Ini urutannya, ya, I-nya ganti 90. Dari P90 sama dengan 50 kali 90 per 100. Ketemu berapa? Ketemu 45. 45 di mana? Sekarang kita cari. Coba. 75 sampai 79, 12. Nah, 1 sampai 12. 75 sampai 84. Urutannya 1 sampai berapa? Sampai 28, ya kan? Ini 1 sampai 12, ini 13 sampai 28. Kemudian 75 sampai 89. Berapa nih tadi? Sampai sini adalah terakhir urutannya 28 ditambah 14, 42. Baru 42. Padahal yang kita cari sampai urutan 45. Lah 90 sampai 94. Tambah 6 lagi ya. 42 tambah 6. Nah, sampai berapa? Urutan berapa? 48. Jadi dari 75 sampai dengan 94 itu urutannya sampai urutan ke berapa? 48. Berarti urutan 45 ada di sini, di 9074 ini. Ya, maka inilah kelas persentil berapa? 90. Oke. Kelas persentil ke 90 udah kita dapatkan di sini, ya kan? Nah, sekarang rumusnya seperti apa? Nah, I-nya ini dari rumus umum kita tinggal ganti I-nya dengan 90. TB 90 berapa? 90 tambah 89 dibagi 2, oke? Ya kan ini? Tambahkan bagi 2. Kemudian panjang kelasnya berapa? 5, kita tahu. N-nya 50. Kali 90 per 100 ini tadi berapa? 45. Sekarang F90, cari dulu. Sebelum kelas ini mana? Ini 14 tambah 16 tambah 12, ya kan? Berapa itu? 30 tambah 12 berapa? 42. Ya gitu ya. Nanti substitusikan. Kemudian FP90, FP kecil, 90 ada 6, ya kan? Oke, kita ganti semua itu dengan yang sudah kita dapatkan barusan. Ya, jadi seperti ini. Nah, dari dalam kurung kerjakan dulu ini. Berapa ini? 50 kali 90 per 100, 45 kurangi 42 itu 3. 3 kali 5 itu 15. 15 bagi 6. Gitu ya. Nah, ketemu 2,5 ya, 15 bagi 6. Sehingga jumlahnya menjadi 90 berapa? 2. 89,5 tambah 2,5, 92. Sekarang apa lagi? Persentil ke 10 udah tahu, persentil 90 udah tahu, kuartil 1 dan kuartil 3 sudah. Kita tinggal substitusikan ke rumus. Nah, ini rumusnya masih ingat ya? Oke, kita ganti Q3. Kita ganti Q1, kita ganti P10 dan P90. Masih ingat? Ini Q1-nya, ini Q3-nya, ini P10-nya, dan ini P90-nya. Kita masukkan ke rumus, maka diperoleh ini. Ya, dihitung di dalam kurung dulu, dihitung ya. Yang di dalam kurung dulu dihitung. Ya, terus dikalikan yang pembilang kali setengah. Ya, oh ya. Hitung dalam kurung, ini hasilnya adalah ini. Yang penyebutnya hasilnya ini. Sekarang baru kalikan dengan setengah. Pembilangnya kali setengah ya. Nah, menurut rumus kan begitu. Nah, hasilnya ini kalikan setengah, kemudian bagi 15. 4,117 dibagi 15,42. Iya, didapatkan ini. Nah, tadi apa koefisien ini berapa? 0,267. Nah, koefisien keruncingan 0,267 ini kalau kita bandingkan tadi 2 berapa?
2,63 ya, itu lebih besar ini. Jadi karena keruncingannya lebih besar dari 0,263, maka termasuk apa? Termasuk platikurtika, mesokurtika, atau leptokurtik. Yaitu termasuk karena ini lebih besar dari ini. Ya, kalau kurang namanya apa? Platikurtik, kalau sama namanya mesokurtik, kalau lebih leptokurtik. Ya, oke. Selesai anak-anak sekalian, ini contoh. Ya, contoh. Tentu kalian nanti masih bisa mencari yang lain lagi. Jangan jangan ragu-ragu atau jangan malas-malas ya. Meskipun itu belum diajarkan, Anda bisa mencoba-coba. Anda mencoba akan lebih bisa. Kalau ada yang nggak tahu, tanyakan gurunya. Kan seperti itu. Nah, sekarang sebelum berakhir, saya berharap Anda semuanya untuk bersedia untuk subscribe, like, ya, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Itu bentuk apresiasi kalian ke Pak Jana, ya, agar Pak Jana nanti masih semangat ya. Ini baru berapa ya, video pembelajaran ini baru sekitar 60-an. Supaya nanti bisa terus berkarya sehingga bisa dipakai, bisa dinikmati oleh teman-teman kita. Baik, sampai di sini ya perjumpaan kita. Ada latihan soal ini, tolong dicoba ya, coba. Baik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.